Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alta Fargana dari kelas 10 KA absen 19. Saya akan menjelaskan materi tentang IPO atau input, proses, dan output untuk remedial informatika. Yang pertama, saya akan membahas tentang input. Jadi input itu bisa kita artikan seperti pemasukan data pertama kali. Jadi perintah yang dimasukkan ke dalam sistem komputer. Input dapat berasal dari pengguna maupun perangkat lain. Contoh perangkat itu seperti keyboard, mouse, dan lain-lain gitu. Pokoknya yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer atau laptop. Sebagai contoh, seperti kita saat mengetik menggunakan keyboard, itu sama aja kita seperti input. Yang kedua itu ada proses. Proses adalah tahap pengelolaan data yang telah dimasukkan oleh input. Pada tahap ini, komputer akan memproses data menggunakan perangkat keras seperti CPU atau prosesor serta perangkat lunak yang sesuai. Misalnya, saat kita menggunakan kalkulator di komputer dan memasukkan angka 10 ditambah 5 dan akan diproses menjadi angka 15 atau hasilnya angka 15, itu diproses oleh CPU atau prosesornya. Itu seperti kegiatan menghitung ini merupakan itu proses. Jadi kegiatan menghitungnya itu adalah prosesnya. Yang ketiga ada terakhir itu output. Output adalah hasil pengelolaan data yang telah dilakukan komputer. Output itu seperti pengeluaran suatu data yang telah dihasilkan oleh input dan proses. Jadi itu hasil akhir dari input dan proses. Contohnya itu kayak hasilnya keluar angka misal 5 ditambah 6 sama dengan 11, 5 tambah 10 sama dengan 15, dan lain-lain. Sekarang kita lihat cara penerapannya IPO dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa, pertama itu adalah mesin ATM. Inputnya kita memasukkan kartu ATM kita, terus prosesnya kita memasukkan nominal berapa yang kita inginkan untuk kita ambil, dan yang ketiga kita mendapatkan uang yang kita ambil. Contoh kedua itu pemesanan makanan langsung pemesanan makanan secara online. Jadi outputnya kita memilih makanan lalu kita pesan. Prosesnya itu lagi diproses oleh orang yang menjual makanannya, dan outputnya dikasihkan kepada Grab lalu dikasihkan ke orang yang membelinya. Lalu dari berbagai contoh tersebut kita dapat memahami bahwa hampir semua teknologi digital yang kita gunakan menerapkan konsep IPO. Contoh berikutnya itu kita bisa namanya itu seperti login ke Instagram kita. Saat kita ingin masuk ke akun Instagram, saya memasukkan username dan password sebagai input. Nah, setelah itu sistem akan memproses username dan passwordnya itu betul apa tidak. Setelah misal kita betul, itu akan langsung masuk ke dalam akun Instagram kita. Jika salah, akan ada tulisan seperti password salah atau username salah. Yang contoh selanjutnya itu ada kamera smartphone. Ketika saya menekan tombol kamera, itu bisa disebut input, dan ketika sudah prosesnya itu setelah menekan tombol kameranya itu akan diproses oleh sistemnya, dan outputnya itu foto yang udah jadi. Dan selanjutnya ada mesin cuci. Inputnya kita memasukkan air, terus masukkan baju-baju kotor kita, lalu kita masukkan sabun, lalu prosesnya kita putar tombolnya, kita pencet hitungannya, terus diproses oleh sistemnya, dan outputnya pakaian bersih dan wangi. Adalah kesimpulannya. Jadi IPO itu adalah konsep dasar yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada input, proses, dan output. Jadi input itu bisa kita artikan
memasukkan data, dan proses itu processing-nya saat mengolah datanya, dan output adalah pengeluaran data yang telah jadi. Jadi terima kasih. Sekian penjelasan saya mengenai IPO atau input, proses, dan output. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.